Yang mau dapat views banyak seperti ini, silakan kalian ikuti caranya di video ini ya teman-teman ya. Untuk video reel sendiri biasanya kan setelah posting yang nonton itu cuma puluhan, bahkan nggak sampai puluhan ya, kadang ya cuma 6, cuma 7. Nah kalau seperti itu nanti kalian harus ketika kalian sudah bergabung di Facebook profesional, kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook, kita harus memposting video reels. Nah untuk video reels sendiri biasanya kita setelah memposting video reels kan untuk penontonnya biasanya stuck cuma puluhan ya, cuma puluhan, bahkan nggak sampai ratusan. Nah itu nanti silakan kalian ikuti cara ini supaya video reels kalian bisa nyampe di ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan hingga jutaan views ya teman-teman ya. Caranya cukup simple, ada beberapa trik ya yang biasa saya lakukan ketika kita memposting sebuah video reels dan biasanya penontonnya stuck. Nanti ada beberapa trik yang perlu kita lakukan. Nah bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian posting sebuah video reels ataupun video panjang di Facebook, hal yang perlu diperhatikan adalah judul, kemudian deskripsi. Judul dan deskripsi itu sebenarnya penting untuk mengelompokkan konten kita di kategori sesuai dengan konten kita ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian memposting sebuah video reels, kalian pastikan diisi judul dan juga deskripsinya supaya konten kita bisa dikelompokkan dengan kategori yang sesuai dengan konten kita. Yang kedua, cara supaya video reels kita banyak yang nonton, kita harus memperhatikan calon target penonton. Supaya apa? Supaya konten yang kita buat itu tepat sasaran ya teman-teman ya, dan banyak interaksi, kemudian kita bisa mendapatkan views yang berkualitas. Di akun kecil rata-rata viewsnya cuma puluhan. Karena apa? Karena di akun kita belum banyak dikenal oleh calon penonton. Nah calon penonton kita adalah orang-orang yang membutuhkan konten kita. Kalau seumpama konten kita tentang memasak, jadi target penonton kita adalah wanita yang kesehariannya di rumah sebagai ibu rumah tangga yang sering memasak. Nah itu adalah target penonton kita. Kalau seumpama video memasak kita suguhkan ke anak kecil, pasti diabaikan. Kalau seumpama video masak kita suguhkan ke penonton laki-laki, biasanya mereka akan skip. Jadi kita harus memilih target penonton kita yang tepat. Supaya apa? Supaya target penonton kita itu pas ya teman-teman ya, dan kita menyuguhkan video yang pas buat mereka. Jadi kenali terlebih dahulu target penonton kalian, karena di setiap platform itu pasti ada kategori konten teman-teman. Seumpama kalian kategori konten kalian tentang hiburan, berarti target penontonnya yaitu orang-orang yang mencari hiburan. Kalau seumpama konten kalian tentang elektronik, jadi target penontonnya yaitu laki-laki yang suka dengan barang-barang elektronik dan biasanya servis dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman ya. Jadi kita bisa menyuguhkan konten yang pas ke calon penonton kita. Nah itu adalah salah satu cara supaya video reels kita tidak stuck ya, supaya video reels kita banyak views. Nah untuk mencari calon target penonton itu bagaimana? Untuk mencari calon target penonton kita harus yang pertama kita harus bergabung di grup yang sesuai dengan konten kita ya teman-teman ya. Seumpama tentang mekanik, tetapi kita share-nya di grup pariwisata. Nah itu kan sangat berbeda ya teman-teman ya, sangat berbeda jauh antara kategori konten kita dengan calon target penonton kita. Jadi kita harus sesuaikan, kita harus mengetahui calon
penikmat dari video reels ataupun video panjang kita. Video reels di Facebook itu beda ya dengan video di TikTok. Kalau di TikTok biasanya sekali kita posting itu biasanya langsung disebar luas ya teman-teman ya, disebar luas. Kalau dulu langsung disebar luaskan, tetapi sekarang juga ada perubahan algoritma di TikTok. Di TikTok sendiri kalau kita habis posting itu biasanya sekarang itu stuck di 200-an ya teman-teman, 200, 300 views seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan tayangan atau views yang banyak, caranya kita share ke grup yang sesuai dengan konten kita. Kemudian yang ketiga, rajin berinteraksi teman-teman ya. Sebenarnya untuk rajin berinteraksi sendiri, nanti kalau kita berinteraksi kan kita saling komen, kemudian like, kita share untuk video-video lain, dan nah itu kan nanti kan mereka video atau akun yang kita like kemudian kita komen itu kan mereka mendapatkan notif. Nah biasanya mereka juga akan melihat notif tersebut, mereka akan melihat konten-konten kita juga, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya di Facebook itu sering saling berinteraksi, interaksinya banyak. Teman-teman biasanya banyak juga yang malas berinteraksi, itu akunnya kurang berkembang ya. Kenapa? Karena memang gini ya, kalau nggak disebarkan di Facebook kan untuk penontonnya kan stuck. Jadi ketika penonton stuck seperti itu, kita harus mencari langkah-langkah supaya akun kita dilihat oleh orang lain. Nah biasanya mereka menggunakan cara yaitu dengan cara berinteraksi lah, itu bisa memancing penonton ya teman-teman ya. Itu yang kedua, supaya video reels kita banyak views ya teman-teman ya. Nah di platform sebelah kan juga ada di YouTube, di tempat kalian nonton sekarang ini kan di YouTube ya. Nah di YouTube ini teman-teman biasanya untuk video short itu kan sama dengan reels ya teman-teman ya. Untuk durasinya pendek sekali. Durasi antara video reels dan juga video short di Facebook itu hampir sama. Nah video pendek seperti itu kalau di Facebook itu penyebarannya jadi kadang untung-untungan teman-teman ya. Saya bilang untung-untungan seperti ini. Kadang video yang sebenarnya nggak bagus itu kadang mereka menyebarinya acak ya teman-teman ya di Facebook itu. Kalau di YouTube penyebarannya juga dia sampai 1000 kadang 2000. Nah itu adalah video-video short teman-teman. Setelah kita posting video reels, jangan dipikir ya teman-teman ya. Setelah kita membuat konten, kita posting di Facebook, ya kita lupakan saja. Jadi nggak usah terlalu difikirkan, oh ini ada penontonnya atau tidak, ini atau tidak. Itu nanti bikin pusing ya teman-teman ya. Nanti sangat-sangat bikin pusing kepala. Jadi setelah kita posting sudah kita lupakan, kita buat konten lagi. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah kita membuat konten, kita posting di Facebook, kemudian di platform-platform yang lain, kita posting. Setelah itu kita lihat penontonnya bagaimana. Oh sedikit penontonnya, jadi kita harus melakukan review juga ya untuk konten-konten kita. Tetapi kita nggak perlu selalu memandang melihat insight, kemudian jangkauan bagaimana. Nah itu biasanya kan kita sering ya melihat jangkauannya, oh jangkauannya rendah. Nah itu biasanya di pikiran itu biasanya down ya kalau jangkauannya rendah, seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti ini, setelah kita posting kita lihat jangkauan, oh ternyata jangkauan video ini rendah, ya sudah saya lupakan, saya membuat konten yang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya dari semua pembahasan tersebut, intinya tidak ada yang instan ya bro ya. Yang instan cuma mie instan, itu pun harus melalui proses pembuatan, perebusan mie dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikuti terus prosesnya, nikmati prosesnya, dan nanti suatu saat kita akan menikmati hasilnya ya bro ya. Terus semangat dan jangan mudah menyerah. Cara agar video reels kita banyak views, kita enggak bro, nah salin, nah bermain, nah apa, ayo budal. Nah salin ganti baju,
Ibu. Cara agar video reels kita banyak Facebook. Ya, aku pikir nambah krono. Nah, coba nah kan ini tak konatus hit mau tuh. Cara agar video reels kita banyak views seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan ikuti seperti di video ini.